Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Pembimbing mata kuliah Manajemen Keuangan, yang terhormat kepada teman-teman yang hadir Zoom meeting pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang model manajemen kas. Poin yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu model manajemen kas. Model manajemen kas ini terdiri dari model persediaan atau model Baumol. Model Baumol ini memberikan arahan kepada perusahaan untuk bisa menjaga jumlah kasnya dengan baik dalam menyelesaikan berbagai kewajiban, serta mengincar investasi ketika ada dana berlebih. Hal ini karena apabila tidak dilakukan secara tepat, perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk berinvestasi kepada saldo kas termasuk tinggi. Nah, persamaan yang digunakan dalam model Baumol ini adalah persamaan untuk EOQ sama dengan 2OS per C pangkat 1/2, atau persamaan untuk kas optimalnya adalah C sama dengan 2FD per K pangkat 1/2. Q adalah saldo kas maksimal, F adalah biaya transaksi tepat, T adalah total kebutuhan di periode tertentu, I adalah tingkat bunga di periode tertentu. Nah, contoh kasusnya adalah perusahaan menggunakan kas setiap tahun sebesar 1.200.000.000. Nah, besaran bunga di sekuritas adalah 12%. Nah, untuk 1 tahunnya, biaya yang diperlukan untuk berganti sekuritas adalah 50.000. Nah, maka cara menghitungnya adalah, artinya perusahaan perlu menjual investasinya sebesar 31.662.000 di saat kas yang dimilikinya ada di angka 0. Nah, hal ini dilakukan untuk meminimumkan biaya akibat kehilangan kesempatan dalam menyetorkan modal pada pihak sekuritas. Model yang kedua adalah model Miller-Url. Ini adalah merupakan perusahaan perlu menentukan batas atas dan batas pada kas yang bersifat tidak konstan. Nah, ketika perusahaan menyadari kas perusahaan mencapai batas atas, maka perusahaan wajib melakukan sesuatu terhadap kas agar saldonya kembali ke jumlah yang ditargetkan. Nah, persamaan yang digunakan untuk Miller and Url ini adalah Z sama dengan 3O alfa dikali 2 pangkat 1/3/4I. Baiklah, sekianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifzan Ismat dengan ujung NIM 0097 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya, yaitu tentang anggaran kas atau budget kas. Anggaran kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu yang akan datang. Hal ini penting karena berkaitan dengan likuiditas perusahaan, juga akan diketahui kapan perusahaan mengalami defisit dan akan surplus. Budget kas dapat dibedakan dalam 2 bagian. Yang pertama, estimasi penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan tunai, piutang yang terkumpul, dan penerimaan bunga dividen, hasil penjualan aktiva tetap, dan penerimaan lainnya. Estimasi pengeluaran kas yang kedua yaitu berasal dari pembelian bahan mentah, pembayaran utang-utang, pembayaran upah buruh, pembayaran bunga dividen, pajak, dan lain-lain. Tujuan penyusunan anggaran kas bagi pemimpin perusahaan adalah, yang pertama yaitu untuk mengetahui kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasinya perusahaan. Yang kedua yaitu
kemungkinan adanya surplus dan defisit karena rencana operasi perusahaan. Yang ketiga, besarnya dana beserta saat atau kapan dana tersebut dibutuhkan untuk menutup defisit kas. Yang keempat, saat kapan kredit dibayarkan kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amana dengan ujung NIM 0088. Di sini saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu tentang menyusun anggaran kas. Menyusun anggaran kas ini terdapat tahapan penyusunan budget kas. Yang pertama yaitu ada penyusunan estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional dari perusahaan. Transaksinya adalah transaksi operasional. Yang kedua yaitu ada menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau dari sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasinya. Dan juga disusun estimasi pembayaran bunga kredit tersebut beserta waktu pembayarannya. Pembayaran kembali transaksinya adalah transaksi finansial. Yang ketiga yaitu menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang finalnya ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan juga dari transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan serta pengeluaran kas keseluruhan. Baiklah, di sini ada contoh soalnya, yaitu seperti yang teman bisa lihat. Di sini ada TC sama dengan C per 2 dikali I, kemudian ditambah T per C tutup kurung FC, kemudian sama dengan 2 dikali F dikali T dibagi I pangkat setengah. Nah, keterangannya di sini yaitu C itu merupakan saldo kas yang optimal, sedangkan I itu merupakan tingkat biaya atau biaya simpanan karena memegang kas, yang T itu merupakan total kebutuhan kas di dalam satu periode. Yang B itu sama dengan biaya order kas atau biaya tetap untuk memperoleh kas atau menjual sekuritas. Nah, contoh kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan itu terdapat 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Nah, biaya transaksi perolehan kas itu adalah 10.000, sedangkan tingkat bunganya adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Saldo kasnya itu dapat dihitung sebagai berikut. C sama dengan 2 dikali 10.000, kemudian dikali 20 juta per 0,015 pangkat setengah, dan akan mendapatkan hasilnya yaitu 5.163.978. Jadi saldo kas yang didapatkan secara optimal yaitu 5.163.978. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.